berhasil dapatkan poin yang maksimal setiap gamenya pada hari ini. Gak ada pertempuran di bagian bawah karena setiap temennya diisi oleh satu tim saja, sementara di bagian atas Afortunado kemudian Dewa United Horus bisa saja akan melakukan fight early mereka di Waterfall, sementara Delta Isle Windmill hanya diisi satu tim. Ya hanya di bagian atas saja. Kita akan melihat jawaban seperti apa yang bisa diberikan oleh Afortunado, yang mana mereka di early tadi kejebak oleh setup yang dibangun oleh Bigetron by Vital itu. Betul ya, dimana untuk sekarang kita melihat, mas tolong yang benar kalau mau peluncuran ya. Nah, akhirnya karena takutnya tuh kalau kayak kecil-kecil kayak gitu dia di turnamen yang gede kayak gitu tuh impactnya tuh bisa gede banget, tapi oh no, pionir terbaik bisa aku bilang dari PSSJ Garugat. Apakah sudah take down di sana menjadi poin kill pertama untuk di game kita yang kedua kali ini, diambil dari tim Onyx yang berhasil mendapatkan top 3 di game kita yang pertama sebelumnya. Dan seperti biasa, walaupun agak terkejut juga nih, Solara nih kayaknya lebih kalem dibandingkan Bermuda tadi di Bung Sur ya. Ya, tapi boleh request nggak Bang? Lihat yang SMK 76 Mangga Bang. Aku mau lihat skillnya, aku mau bedain yang mana Gedai, yang mana Putra gitu. Mangga? Iya, Mangga sama Apel ya. Nah, karena dan kenapa SMK 76? Ya, mungkin mereka alumni sana, atau mungkin adik mereka sekolah di sana, atau mungkin dari pihak SMK 76 ngechat secara pribadi, tolong dong nickname-nya dipakai, tapi kalau itu sih nggak mungkin ya. Terlalu berlebihan sih ya sepertinya ya. Tapi ini untuk Pandora di sudut mata kita yang udah berdekatan dengan PSSJ, timnya di game kita yang sebelumnya. Bisa kita bilang secara performa masih jauh dari ekspektasi, apalagi dengan apa yang ditunjukkan oleh PSSJ di day yang pertama grup phase. Tentunya di Grand Final pun ekspektasi kita tidak boleh menurun terhadap mereka ya Bung Sur ya. Oke, aku dapat informasi dari abang-abangan Mangga Gedai teman-teman ya. Mangga itu Gedai, Apel itu Putra. Namun ini lihat Street Jawa yang sudah memberikan tembakan satu menuju ke arah seorang Adrian yang sudah bersembunyi di bagian pansaran. Hati-hati, sendiri saja akan berbahaya. Kiki sudah terpantau dan akan menjadi fokus selanjutnya. Dan satu player sudah berhasil. Terlihat Street Jawa dalam bahaya. Sudah terkepung, sudah terjebak. Akan menjadi akhir dari player yang Impossible dikalahkan oleh Dewa United Horus. Oh my god, gagal sweet revenge untuk EVOS karena ini adalah dua tim yang di game kita yang pertama tadi berhasil mendapatkan hashtag 1 dan juga kedua. Dua tim yang menjadi pionir dari last fight di game yang pertama. Siapa sangka ternyata mereka kembali bertemu di awal permainan dan EVOS yang harus kembali lagi mengakui Dewa United lebih unggul. Tapi sekarang kita move on dari apa yang terjadi antara Dewa dan juga EVOS. Karena Onyx bertemu dengan Vesaka. Apakah ini akan menjadi satu kabar buruk lagi bagi Vesaka? Tapi oh no, Afortunado di lain tempatnya malah tereliminasi dan bahkan Dadang pun tumbang dan mengakhiri perjalanan dari Vesaka di match kita yang kedua. Sayang sekali Afortunado tidak berhasil memberikan kita jawaban. Kita tadi itu mungkin Riders Club juga gak begitu aman, gak begitu maksimal juga hasilnya terbukti. Gak banyak warga yang kayak ketemu 2-3 tim gitu loh maksud aku. Tapi saat 4 lawan 4 aja masih bisa dikalahkan dan mereka harus puas di placement ke sebelah saja. Namun sayang sekali Vesaka ini sudah terjebak di posisi yang sangat terbuka. Mereka tidak begitu lebih baik bisa berhadapan dengan tim Onyx. Yang mana memang Onyx itu sendiri mainnya lepas banget tadi kelihatan banget. Mangganya Gedai, kita sebut aja Gedai itu Mangga itu Gedai. Putra bersama Adam itu leluasa banget di bagian depan sehingga Vesaka kesulitan untuk melebarkan permainan. Tapi close combat kali ini antara Sriwijaya dan juga Four Ninja yang ternyata ada satu player yang ter-take down dari tim Four Ninja. Sriwijaya sudah selesai melakukan recovery mereka dan sepertinya untuk survive di situasi kali ini masih cukup aman bagi mereka. Sementara kalau kita lihat dari Four Ninja masih ada player-player yang berdekatan di sana, bahkan kali ini sudah ada 4 anggota yang datang ke satu titik yang sama. Tapi lihat dari minimap, dari drone view kita menangkap kehadiran dari Onyx Esports yang sepertinya ingin menjadi orang ketiga Bu Surya. Ini dia dari tim Onyx yang sudah mengetahui adanya keributan di satu titik. Mereka langsung melakukan setup di mana Crane menggunakan satu mini launchpad-nya dari ke bagian atas berharap mendapatkan vision yang lebih baik daripada teman-temannya. Tapi di posisi lain Onyx juga jangan terlalu gegabah untuk melakukan setup war. Apalagi mereka baru masuk di sini. Mana satu player berhasil dibuat tertangkap juga Crane. Bagus sekali dari bagian atas mendapatkan 2 player yang ada di bagian bawah sehingga total perolehan eliminasi menjadi 8 sejauh ini. Yes, betul banget ya. Onyx, oh my god.
Apakah ini adalah waktunya untuk Onyx bersinar ya? Early yang begitu cantik, tapi oh no, ada the battle of red yang terjadi di medan tempur kali ini antara Bigetro dan juga MBR. Close combat yang pecah, maka Bigetro akan kembali menerima malapetaka karena Joker sudah terjatuh di sana. Mencoba untuk mundur terlebih dahulu saja, tapi lihat bagaimana Lauzi mencoba untuk bisa membangun jarak. Bigetro akan coba untuk dihampiri satu persatu anggotanya, tapi sekarang MBR dengan keunggulan kuantitas mereka percaya diri dan siapa sangka ternyata Bigetron yang berhasil dibuat lontang lantung. Bahkan ada satu perlawanan terakhir yang mencoba untuk diberikan Koja. Apakah adalah last man standing di sana? Karena tembakan udah coba untuk dia berikan, keluar akan coba untuk langsung aja dihancurkan. Jaraknya mungkin terbatas tapi tidak masalah bagi seorang fans untuk bisa menggocek dan juga melihai-lihai di hadapan seorang Koja. Diputar di flanking tapi ternyata bala bantuan bagi Bigetron sudah mulai berdatangan. Lauzi terjatuh di sana. Fightnya masih belum ke spot karena saat ini mata kita masih melihat seorang fans yang terus mencoba untuk melihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke setiap sudut, dan pada akhirnya tidak ada yang dia dapatkan dan malah nyawanya yang tertumbangkan. Refaela memberikan tapping-tapping tipis manis manja cetar, membahana layaknya sangka kalah, dan bahkan sekarang siapa sangka pula ada tembakan yang masuk dan membuat MBR yang tadi terlihat unggul malah tersapu bersih. Ya karena mereka ada timing tadi ketika mau nge-push ke arah seorang Koja. Koja itu pegang pelontar bahkan sampai resource-nya habis amunya sehingga dia harus menggantinya dengan menggunakan double vector. Untungnya Koja pegang beberapa koin untuk revive 1-2 temannya, dan ada momen ketika Fanzi-nya terhadang dengan duel yang dia bangun. Ketika dia ingin melakukan revive terhadap satu temannya. Begitu juga dengan satu orang Lauzi yang ternyata nggak mampu untuk bisa menghandle Koja dengan double vector ya. Padahal Koja itu sudah... Ini adalah cara kedua Koja untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa menangin perangnya gitu. Dengan counter dia kalah tadi. Cara keduanya menggunakan double vector dan kebetulan itu ada di sekitaran dia dan ternyata bisa dibalikin keadaannya. Revive satu dan membuat Refaela tersisa sendiri. Bigetron sudah banyak waktu melakukan regroup kembali di sana dan membuat MBR dibalikin keadaannya. Iya, aku ngeliatnya agak bingung sih lebih tepatnya ya. Kalau dari MBR tadi ya, kayak Fanzi-nya mau kemana, rekannya mau kemana, tapi ya udah, ini suap ini sekarang kali terjadi. The Battle of Titan antara Onyx dan juga Dewa United, di mana ternyata bukan hanya sang macan putih, sang landak kuning pun akan diburu oleh Dewa United. Horus tapi Adam, what time is it? It's Onyx time kah? Karena kali dia dapat coba bisa menggocek-gocek, quadra kill sudah dia dapatkan. Mencoba untuk mencari sudut yang berbeda. Satu tembakan begitu mengejutkan daripada seorang Adam, memberikan nafas dan bahkan memberikan waktu bagi Onyx untuk bisa membalikkan situasi. Zang versus Adam, siapa yang bakal menang? Global pasang Jamjut dilakukan, but again Adam unggul kembali. Itu dia kemampuan dari seorang Adam, bukan hanya untuk bisa menjatuhkan 1-2 player aja, tapi mendelay begitu banyaknya waktu yang terbuang bagi tim Dewa United Horus untuk bisa nge-handle seorang Adam, seorang diri saja di mana kan dari bagian belakang berhasil menjatuhkan seorang North. Masih ada satu player lagi dan meskipun memang berhasil dibuat terjatuh, Iki tersisa sendiri yang sudah terlihat cukup sekarang berhasil dibuat terjatuh kali ini. Oh my god, ketat banget ya pertarungan antara Onyx dan juga Dewa tadi, tapi pada akhirnya duri sang landak dan pertahanan di tubuhnya terlalu tajam dan keras, men, untuk bisa ditembus oleh Dewa United. Dan 14 eliminasi di 9 menit permainan yang berjalan itu benar-benar luar biasa pastinya bagi tim Onyx. Ini akan nge-boosting bukan cuma secara poin tapi secara mentalitas. Mereka benar-benar terdorong banget dan makin pede untuk bisa menjalani game-game selanjutnya. Kita pindah untuk melihat bagaimana PSSJ dan juga For Ninja. Nampaknya tidak akan butuh waktu lama, akan bertemu sesaat lagi. Tapi PSSJ yang memang sudah terkenal gameplaynya sedikit objektif, kemudian juga bermain agak defensif ketika tim-tim lain temponya naik. Mereka tetap santai, mereka tetap chill. Itu bisa kita lihat dari 0 poin eliminasi yang masih mereka dapatkan. Dan mereka pun gak mau mengambil resiko, even mereka tahu ada lawan di hadapan mereka. Tapi MBR ada satu pick off yang mereka lakukan terhadap satu player. Itu dia, jadi satu poin eliminasi tambahan di mana Crime tadi baru aja di revive. Ternyata turun ke arah Funfair yang mana Funfair ada satu tim utuh gitu. Sayang sekali Crime tidak bisa mendapatkan poin eliminasi di sana. Setidaknya nggak apa-apa kita mungkin elim, tapi kita tukar elimnya kita dengan satu poin eliminasi mungkin lebih baik. Dan itu dia. Baru aja di revive kembali untuk Crime itu. Ini PSSJ-nya aku melihat ada satu pola permainan yang berubah gitu. Mereka bukan sekarang ini posisinya itu yang mereka lakukan, lebih defense, mereka bermainnya mungkin lebih objektif, maksudnya mereka untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik lah pokoknya di setiap game ini. Apalagi ini kan masih hari pertama, blunder-blunder itu mungkin nggak mau dulu mereka dapatkan di hari-hari pertama kayak Grand Final ini. Mungkin jawaban rusuhnya mereka itu kelihatan di hari ketiga atau hari keempat Grand Final nanti.
Oke, kita akan melihat aja. Jadi ya sebenarnya day pertama itu udah datang dari arah grup yang berbeda, play juga lawannya berbeda, tempo yang dimainkan berbeda, strategi yang pengen coba untuk mereka mainkan juga di sini bisa jadi beda, ya kan? Jadi chill, santai aja, tenang aja dulu, tapi yang nggak bisa tenang adalah Sriwijaya dan juga Onyx. Ya kali ini bakal bertemu tapi ternyata Crime, kalkulasinya sedikit salah, tergocek di sana karena mereka dua play di mana apa? Gocek kiri kanan, loncat layaknya penguin, tapi Onyx ternyata di tengah vibes yang begitu bagus, mental yang terdorong mereka rasa. Kali PSSJ datang, Garuda dan kawan-kawan datang sebagai tamu tadi untuk membawa senjata dan juga perlengkapan. Eliminasi berhasil mereka dapatkan dan membuat kali ini tersapu bersih dan terpukul mundur. Para player Sriwijaya rata di tangan PSSJ. Nah itu yang aku bilang tadi, entah kenapa mereka itu berubah gaya permainannya, karena mungkin ya ternyata mereka belum nemuin momen yang tepat aja. Begitu momennya ada, Onyx Sriwijaya melakukan fight ya mereka masuk di waktu yang tepat dan berhasil dapetin poin eliminasi di sana. Keren banget, mereka nunggu momen itu terjadi loh gitu. Sesabar itu mereka bisa ngebaca. Keberhasilan juga mereka dapetin poin eliminasi di sana. Resource juga mereka dapatkan. Sesabar itu untuk PSSJ mencari peluang. Kita jangan perang dulu, padahal mereka sudah saling kena hit list tadinya sama Sriwijaya yang ada di atas, tapi tidak melakukan fight. Karena bukan hal itu yang mereka inginkan gitu ya. Mereka nungguin terparti aja, dan ternyata terparti itu mereka temukan dan mereka berhasil maksimalkan kesempatan itu. Iya, makanya ini yang mungkin tadi aku bilang ya, bahwa PSSJ memang terkenal dari game atau di game pertama ya. Kenapa mereka bisa konsisten tuh kayak selalu berada di top klasemen, ya kan? Karena permainan mereka tuh benar-benar objektif. Mereka tipikal tim yang mengurangi resiko. Mereka nggak mau tim yang apa ya istilahnya ya mainnya itu benar-benar barbar dan juga tajam banget kayak di Bigetron. Ya sebenarnya ada plus minus ya, mungkin secara poin kill memang dari PSSJ mereka tidak akan bisa semenjamin dari Bigetron ya yang punya permainan lebih agresif. Jadi setiap game itu mungkin bawa poin kill lebih banyak, tapi setidaknya klasemen mereka selalu tinggi dan di late game mereka selalu punya jaminan atau asuransi bakal dapetin poin kill, karena kan di late game nanti udah bakalan chaos banget situasinya gitu. Semua tim udah bakal menumpuk, tinggal bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan buya dan end product dalam setiap setup mereka. Tapi baru aja kita ngomongin PSSJ, kali ini mereka bakal ditantang oleh Forninja dan keputusan mereka tidaklah lari tapi akan memberikan tantangan balik. Gardu sudah terjatuh, frontline yang terbaik mereka sudah tertumbangkan, di mana Iyo mencoba untuk bisa menggocek kiri kanan, tapi apabila daya punggungnya ternyata bakal terjatuh lagi di sana. Pace Richard gocek kiri kanan mencoba untuk bisa mengulur waktu selama kita diterima pun sudah masuk dan baru aja dibahas, baru aja dianalisis. PSSJ tak tersisa. Itu bukan tipikal mereka yang 4 lawan 4 itu, maksud mereka itu mau jadi tim terpati, tapi nggak bisa. Situasi kayak gitu akan tetap kalian temukan di situasi apapun, dan ternyata mereka harus gagal. Di mana Gardu terjatuh, ada kiriman Cryomine, kemudian teman-teman yang lain pecah fokusnya untuk revive dulu atau menghandle player-player yang akan maju ke arah mereka. Namun ini dia Bigetron by Vitality yang kali ini akan kedatangan MBR Omega yang berada di sisi bagian bawah, mereka naik ke bagian atas. Ternyata yang akan segera disamperin aja oleh seorang Panji. Namun harus tetap hati-hati karena dewanya nggak begitu jauh. Berada di luar, mereka punya pilihan untuk menunggu tim-tim yang ada di bagian dalam berkonfrontasi terlebih dahulu. Dimana kali ini North dan kawan-kawan juga memiliki 8 eliminasi. Jadi dari segi urgensi, mereka bukan di titik dimana mereka harus terburu-buru dan juga tergesa-gesa untuk mendapatkan poin kill. MBR dan juga Bigetron, lantai 1 dan juga lantai 2 adalah pembagiannya. Sementara lihat posisi dari Forninja cukup jauh sendirian, tapi masuk dalam radar tembakan. Ya Forninja sih punya waktu banget untuk melakukan setup, tapi tidak mereka lakukan. Entah akan seperti apa, tapi aku mempredik mereka tidak begitu baik juga kalau tidak melakukan pergerakan dari sekarang. Oh, itu dia Forninja sudah melakukan pergerakan, bahkan pertempuran sudah terjadi antara Bigetron by Vitality versus Dewa United Hall. Wih, di Bigetron aja kayak mencoba untuk bisa nyuakin anak Dewa, tapi lihat bagaimana sekarang MBR pun datang dan Bigetron punya 1 player tersisa dan itu adalah Cibeng. Agak apes ya Dewa ya. Bigetron ngambil keputusan untuk turun karena mereka tanpa menghajar yang ada di lantai 1 terlebih dahulu, dan MBR dengan senang hati menerima bantuan dari Bigetron secara tidak langsung dan membuat Dewa United pontang-panting kali ini. 2 player tersisa, MBR yang memiliki keunggulan kuantitas bakal mencoba untuk mengejar, tapi benar Bigetron rata. Tapi sekarang Dewa yang sisa 2 akan coba untuk dikejar dari para player MBR. Lihat bagaimana Forninja mencoba untuk bisa mendekat dari sudut yang berbeda. Ada dari kanan dan juga
juga dari depan. Tapi pertarungan pecah antara Dewa dan juga Embiar terlebih dahulu. Ada bakal coba dilemparkan karena seorang Atta. Dan ternyata Dewa pun harus ter-take down. It's all about Embiar dan juga For Ninja. 4 lawan 2. Is it possible kah bagi Fanzi dan juga satu rekannya? Tapi gak bisa. Gak mungkin karena For Ninja. Iya. Itu dia hasil pergerakan dari For Ninja di late game tadi. Aku masih mempertanyakan gitu. Mereka terlalu lama, cukup lama untuk menahan. Ternyata mereka menunggu zonanya gerak dulu dan ternyata benar.